Dan harusnya menteri ini bertanggung jawab penuh dan juga harusnya berani mengambil langkah-langkah yang tegas, langkah-langkah yang inovatif bagi perlindungan anak-anak dan juga perempuan. Hai semuanya, thank you sudah mau nonton video Meoreta lagi. Dan kali ini Meoreta mau bahas tentang kasus penganiayaan yang dilakukan oleh baby sister terhadap anak majikan. Nah, kemarin sempat ramai juga seorang pengusaha garmen ternama di Indonesia mengalami kasus atau mengalami musibah yang tidak mengenakan karena anaknya yang ditinggal bekerja atau ditinggal kepada baby sisternya ternyata mengalami penganiayaan. Ini sangat-sangat mengguncangkan hati setiap ibu atau setiap orang. Ya lebih khususnya itu adalah seorang ibu yang melihat kasus tersebut di berita manapun. Bagaimana tidak, anak yang dilahirkan, dibesarkan gitu ya, dengan sangat baik, tapi ternyata dilukai oleh orang yang notabene adalah orang yang dipercaya untuk menjaga gitu, untuk ya menjaga selagi orang tuanya sedang bekerja. Dan lagi-lagi setelah itu ada kasus yang juga sangat membuat geram banyak orang, yaitu anak dari selebgram Mbak Agnia ya, yang biasa disebut Mbak Nia ini juga sama. Chana atau anak pertamanya yang dititipkan ke baby sister ternyata dianiaya hampir 1 jam lamanya. Bahkan ini saya sempat merinding gitu ya, bagaimana seorang anak kecil diperlakukan sekeji itu gitu, sejahat itu, seiblis itu oleh seorang baby sister yang diambil dari yayasan ternama, tentunya juga gajinya juga besar gitu. Dan tentunya Mbak Nia ini adalah seorang selebgram yang juga baik gitu, terlihat baik di media sosial, sering berbagi juga. Terus ya kita sangat-sangat yang melihat berita ini sangat-sangat pengen nonjok mukanya si baby sister ini, karena dia pada saat ditanyai oleh Mbak Nia, kamu ngapain aja ke Chana, dia hanya mengatakan aku hanya mukul kalau nggak salah. Pokoknya dia ada kata-kata hanya, padahal di situ di video CCTV terlihat jelas bahwa dia sangat berperilaku layaknya iblis kepada Chana, si anak dari Mbak Nia tersebut. Jadi hati siapa, hati seorang ibu mana yang tidak sakit hati? Pasti Mbak Nia juga sangat-sangat terluka hatinya, apalagi melihat banyak sekali netizen-netizen yang ya memang banyak ya netizen yang menyayangkan kasus tersebut, yang mengkasihani seorang Chana, anak kecil yang terpaksa harus mendapatkan perlakuan yang keji seperti itu dari baby sister. Tapi ada juga netizen yang begitu jahat menyalahkan ibunya juga. Padahal tanpa disalahkan pun, kita seorang ibu pasti juga sudah menyalahkan diri kita sendiri ketika anak kita atau ketika anak kita sakit atau anak kita terluka seperti itu. Nah, selain dua kasus tersebut, dua kasus yang kebetulan juga dilakukan oleh baby sister yang sangat-sangat iblis, lagi-lagi ada berita terkait anak yang terpaksa harus mendapatkan perlakuan keji lagi dari seorang ayah kandungnya sendiri gitu. Dia diruda paksa oleh ayahnya ketika dia sedang berada di tangan ayahnya. Maksudnya memang dia termasuk salah satu anak yang broken home. Jadi ada waktu yang memaksakan dia harus bersama ayahnya, terus juga ada waktu juga dia harus bersama ibunya. Jadi dibagi rata gitu ya. Dan kebetulan memang saat itu dia sedang dibawa oleh ayahnya untuk pulang ke rumah ayahnya gitu.
Tapi ternyata di sana dia mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat melukai hati kita para wanita, hati kita para ibu. Betapa kok bisa seorang ayah yang eh, ayah kandungnya gitu ya, ayah kandungnya yang melakukan perbuatan tersebut kepada anak kecil, apalagi dipaksa untuk melakukan hal-hal yang itu menyakitkan untuk dirinya gitu. Jadi kasus ini sangat lamban juga ditangani oleh kepolisian. Harus nunggu viral dulu baru ternyata banyak orang yang mention ke kepolisian dan akhirnya terurus. Sebenarnya kasus ini sudah berbulan-bulan tapi ternyata baru viral akhir-akhir ini dan ditangani, dan akhirnya juga si ayah kandung tersebut sudah diamankan oleh kepolisian. Dan kebetulan ayah kandung seorang anak ini ternyata juga salah satu dari anggota Damkar di Jakarta. Di tengah-tengah kasus atau tragedi yang begitu sangat menyakitkan untuk kita semua, kita mendengar di mana-mana, di platform mana-mana ini selalu muncul gitu. Kemana negara kita? Padahal kita memiliki Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu. Yang tentunya juga mereka harusnya berada di garda terdepan ketika maraknya kasus-kasus seperti ini. Kita tahu bahwa perempuan ini adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Bagaimana harusnya perempuan, anak-anak itu harus dijaga sejak dini gitu, untuk mencetak generasi-generasi yang baik tentunya. Namun ternyata selama ini kita masih merasa bahwa kementerian ini terlihat begitu lamban dalam penanganan kasus-kasus yang menyangkut terkait perempuan dan juga anak-anak. Dan harusnya menteri ini bertanggung jawab penuh dan juga harusnya berani mengambil langkah-langkah yang tegas, langkah-langkah yang inovatif bagi perlindungan anak-anak dan juga perempuan. Banyak perempuan di Indonesia yang jadi ibu bekerja gitu ya, apalagi jadi baby sister ini banyak banget, dan termasuk adalah pekerjaan yang begitu dibutuhkan di zaman sekarang gitu, apalagi banyak perempuan yang memilih untuk tidak hanya menjadi ibu rumah tangga tapi menjadi ibu pekerja juga. Tapi ternyata ironisnya banyak sekali yayasan-yayasan yang tidak terbentuk dengan baik, tidak diawasi dengan ketat, sehingga kurangnya keterampilan dari perempuan-perempuan ini untuk menjadi baby sister. Tentunya juga kita masih harus bertanya-tanya gitu, apalagi dengan terkait kasus yang lagi marak banget, penganiayaan. Harusnya psikologis mereka, harusnya pengetahuan mereka mengurus anak dan lain sebagainya benar-benar dilatih gitu, benar-benar menjadi concern untuk yayasan-yayasan yang menjadi lahan untuk kita mencari pekerjaan, dan juga sebagai media untuk kita juga para ibu pekerja untuk mengambil atau untuk menyewa jasa mereka sebagai baby sister anak-anak kita. Tapi tidak hanya itu, harusnya juga jam kerja yang wajar, jam kerja yang normal, dan tentunya juga kewajiban-kewajiban yang harus dia terima dari majikannya juga harus turut menjadi konsen kita, konsen yang pemegang yayasan dan juga pemerintah tentunya. Jadi tidak hanya yayasan berdiri gitu aja, tapi tetap harus diawasi gitu. Dan anak-anak juga membutuhkan perlindungan tentunya. Ketika mereka menjadi korban penganiayaan, kekerasan oleh baby sister ataupun bahkan anggota keluarga terdekat gitu, kita juga patut untuk memaksa aparat hukum untuk bertindak secara tegas, bertindak secara cepat, bertindak tidak menunggu viral dulu baru diurus, baru diusut gitu. Lalu bagaimana kita mau memberikan jaminan tentang keamanan dan keselamatan anak-anak kita
baik secara jasmani maupun rohani gitu, kalau kita tidak didukung oleh beberapa aspek yang lainnya. Dan kita tidak ingin dong generasi masa depan kita rusak di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, di tangan orang-orang yang tidak memiliki hati nurani, apalagi mereka harus dengan terpaksa tumbuh dengan traumanya, tumbuh dengan emosionalnya yang begitu tidak terkontrol, mentalnya hancur, atau bahkan fisiknya harus mengalami kecacatan. Kita tidak ingin tentunya generasi penerus kita mengalami hal-hal yang sangat-sangat menyiksa batin kita gitu. Kita tidak bisa memaksa seorang ibu untuk tetap stay di rumah, tidak bekerja, padahal kita tidak tahu di belakang mereka pasti bekerja karena terpaksa, bekerja karena memang kebutuhan hidup yang begitu besar, apalagi di kota-kota kecil dengan tingkat UMR atau UMP yang begitu rendah. Dan ini adalah tugas negara tentunya. Dan disinilah tugas negara untuk membantu, tugas negara untuk turun memberikan perannya kepada masyarakat. Pembangunan itu bukan hanya tentang makan siang gratis atau bantuan-bantuan sosial semata, tapi pembangunan juga harus melibatkan pembangunan generasi, karena merekalah yang akan menjadi masa depan bangsa ini. Bye!